Dalam hadis Abu Qatadah, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa Arafah 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Puasa Asyura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim 1162. Di hari itu disyariatkan amalan yang mulia yaitu puasa, dan puasa Arafah ini disunnahkan bagi yang tidak berhaji. Anda berada di segmen Kultum alias kuliah terserah antum. Bersama saya Dopamin. Hari ini kita bakal bahas hal-hal yang paling yang sering banget terjadi pas Idul Adha. Dari puasa Arafah atau puasa Tarwiyah sampai acara sholat Id dan bakar-bakar. Dan inilah hal-hal yang paling yang sering terulang saat Idul Adha. Pertama, ini kayaknya tradisi ya. Masa sholat nggak sampai 10 menit, tapi khutbahnya, buset. Rasanya macam kau dilahirin terus dipaksa dengerin khutbah sampai jombo. Dan yang aneh, sholatnya cepet minta ampun. Barokah doang, kamu udah siap pulang. Imamnya malah buka slide PowerPoint. Lah malah seminar. Rasanya banyak deh yang tahu Nabi Ibrahim sama Ismail itu teladan. Udah banyak yang hafal ceritanya. Tapi kenapa gak tutup poin aja? Langsung ke Ibroh. Dan korelasinya dengan zaman sekarang, kayak misal bagaimana kita harus melakukan pengorbanan selain saat Idul Adha, atau amal dibanyakin bukan ngomelnya gitu. Yang kedua, ini nih tipe jamaah yang layak ditaburin bumbu sate. Khutbah belum selesai, dia udah kabur keluar, nyalain rokok, ngobrol sama temennya. Beliau ini memang nggak tahu ini majelis apa, asap rokoknya menyebar. Dan yang bikin greget, mereka ngerokok dengan wajah berwibawa sambil ngeliatin lo yang masih khusyuk banget denger khutbah tanpa merasa berdosa. Fuck lah, mau kabur gak enak diliatin orang, mau diem megap-megap. Heran, kenapa nggak ditelan aja tuh asap biar gak gangguin orang. Yang ketiga, ini nih penyakit klasik Idul Adha. Kamu pikir daging kurban aman kalau ada penitia? Allah, gak tahu kenapa ada aja orang yang iseng yang nyolong daging sebelum dibagi. Men, itu jatah fakir miskin, bukan buat orang yang dekat kau binal. Mentang-mentang koneksinya banyak, seenak udel kau. Kalau gak bisa kurban ya minim kurbanin itu nafsu yang barbar itu. Dan bentar ngapa, ntar pasti juga dikasih. Yang bikin kesel, kadang pelakunya orang dekat, tangga sendiri, atau bahkan panitia. Ya Allah, ini masih aja ngarep Indonesia bebas korup. Idul Adha itu cerminan nyata. Yang keempat, bertepatan dengan Jumatan. Kalau Idul Adha jatuh di hari Jumat pagi, kamu sholat Id, terus buru-buru ke lokasi kurban. Belum selesai motong sapi, udah waktunya sholat Jumat. Serasa lari maraton, panitia bingung, jamaah bingung, daging belum kebagi. Lo udah disuruh ke masjid lagi. Emotional, damn it. Dan yang kelima, puasa Arafah yang bikin lemes. Terakhir, puasa Arafah, puasa sunnah yang pahalanya gede, tapi buset, panasnya minta ampun. Kamu puasa, haus, lapar, aroma dapur tetangga nyiapin buat bukanya rempet di hidungnya. Emang sih, bikin bosan. Puasa Arafah cuma sehari, nggak ada vibe Ramadan, nggak ada yang diajak buka bareng. Tapi ya sudahlah, kan kurban gitu loh. Demi pahala, ya tahan aja.